إن ربي قريب مجيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fihi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bapak-bapak peserta tahsin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan, dan alhamdulillah kita dapat bermuajah kembali dalam rangka program Tahsinul Quran di Masjid Raudhatul Jannah ini. Semoga apa-apa yang kita niatkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah turahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari suratul Fatihah. Ya. Jadi Al-Fatihah sendiri merupakan rukun daripada salat, ya, salat wajib ataupun salat sunnah, ya, khususnya bagi para yang sering imam. Nah, itu memang penting, nggak hanya imam aja, sebenarnya makmum juga ya, karena kesalahan-kesalahan itu kerap terjadi. Jadi kesalahan itu dibagi dua, kesalahan jali dengan kesalahan khafi. Ya, ciri-ciri jali gimana? Yaitu tertukarnya huruf. Ya, tertukarnya huruf bisa mempengaruhi pada arti, ya. Ya, tertukar huruf. Misalnya alham jadi alham, itu udah tertukar huruf, otomatis berubah arti. Ya, jangan sampai kita membaca suratul Fatihah ya, tertukar huruf, karena sangat fatal. Bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Itu yang harus kita pahami. Yang kedua, tertukarnya harokat. Contoh, an'amta jadi an'amtu. Udah berubah itu. Nah, itu bisa menyebabkan berubah arti. Nah, terus tasdid dihilangkan. Ya. Contoh di iyyaka na'. Kita baca iyyaka na'. Udah berubah artinya. Iya hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Tapi kalau iya nggak ada tasdidnya, maka mintanya udah kepada selain Allah. Jadi apa akhirnya? Akhirnya jadi kesirikan gitu. Jadi memang tipis tapi fatal gitu ya, kurang tasdid aja. Nah, itulah kita perlu talaki ya. Talaki itu apa, Pak? Berhadapan-hadapan. Ya, kita nggak bisa saya belajar lewat YouTube gitu. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Yang betulin siapa? Kira-kira YouTube itu nggak bisa ya. Nah, atau nggak lihat video lah, dikirim video saya gitu. Wah, nggak bisa kita dikoreksi. Kita ngucapin Al-Fatihah itu nggak ada yang koreksi. Nah, makanya perlunya talaki. Yang insya Allah kita akan coba. Kemarin udah sampai alhamdulillah ya. Nah, saya ulangi lagi untuk ayat yang kedua, ya, itu ada di situ
sifat al-jauf yang harus dipenuhi, yaitu nggak boleh masuk ke hidung. Udah pada latihan? Udah bisa? Nah, alhamdulillah. Belum bisa, jadi penasaran. Kalau udah bisa biasanya kan udah puas ya. Makanya belajar itu jangan sampai merasa puas dulu. Merasa tidak puas itu. Kalau belajar itu merasa tidak puas, jadi belajarnya itu terus menerus. Kalau udah merasa puas itu kan biasanya udah nggak mau belajar, bener nggak Pak? Itulah kita ditumbuhkan merasa tidak puas, kurang ilmunya kurang gitu. Kita merasa kurang terus, makanya selalu belajar terus. Karena itu kan ya kekurangan manusia ya, harus sering ini ya. Kita terus berusaha untuk belajar terus ya, gitu. Ya, kita mulai dari isti'adzah yang ada tambahan ya. Udah hafal ya? Isti'adzah yang A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Saya ulangi lagi. A'udzu. Jadi kenapa harus ditarik? Untuk membedakan za sukun sama dha sukun. Jadi metodenya ditarik dikit. A'udzu, a'udzu. Jangan manyun terus. A'udzu. Ya, kalau a'udzu cenderung ke dha. Makanya tarik dikit aja. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Silakan. 1 2 3. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1 2 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba ditekan ya, ditekan sambil dinaikin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang kuat satu nafas dari sirata? Enggak ya? Insyaallah. Tapi yang lebih utama memang disambungkan terus ya. Walaupun memang boleh karena faktor nafas ya. Boleh. Nah, yang kemarin pernah ditanyakan itu ya. Boleh aja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berarti di situ boleh. Alhamdulillah. Ya, karena memang udah sempurna gitu loh. Secara arti udah sempurna. Tapi kalau bisa satu napas
sampai waladhdallin itu silahkan lebih utama tuh. Lebih bagus. Nah, cuma masalahnya kuat nggak ini? Nah, perlu dicoba nanti ya. Nah, ya. Kita kemarin hamdalah kita lanjutkan. Kita ulangi lagi hamdalah, muter dulu ya. Nah, silahkan dari Pak Eri. Hamdalah. Hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Lanjut. Ya, terus. Per. Ya, kalau kasroh itu kaidahnya rahannya tuh turun. Jadi ikut turun nih Pak Haji. Gitu. Coba ulangi lagi. Ya, nanti dilatih turun ya rahangnya ya. Gitu. Gitu Pak Haji. Lanjut. Ya, fathahnya terbuka. La, coba. La. Pak siapa namanya? Heri. Aja. La, coba. La. Ya, la-nya kurang, nanti tadi kurang banyak. La, coba. La coba. La. Nah, segitu terbuka. Coba ulangi lagi. Ya. Cuma gini, kita mewakafkan nun itu jangan sampai mengerem. Ngerem gimana, Pak? Min. Tapi tuntaskan n-nya. Al-alabin. N itu. Al-alabin. Nah, jangan sampai min. Nah, jangan direm ya. Tapi langsam. Apa langsam? Min. Gitu, jangan ngerem. Gitu. Maksud ya? Coba ulangi lagi. Nah, gitu ya, jelas ya. N-nya harus tuntas. Lanjut. Ya, masih A-nya juga masih ke hidung kayaknya. Alabi. Turun rahangnya. Turun lagi. Turun. gitu ya. Masih ada pantulan ya. Bila. Nah, coba. Lepas saja. Nah, perpindahannya itu jadi jangan sampai ada jeda, Pak ya. Nggak ada pantulan, nggak boleh ada jeda, tapi suaranya masih ngalir. Bila. 1, 2, 3. Bila. Segitu, Pak. Jadi jangan saya nggak boleh lagi. Bila. Nggak boleh gitu. Tapi bila. Nah, gitu. Coba ulangi lagi. Nah, gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi maksud ya, kesalahan bila salah. Namanya putus. Tapi harusnya suaranya masih nyambung gitu. Bila. Gitu, masih nyambung. Jadi nggak boleh baca Al-Fatihah itu putus-putus. Alhamdulillahi Rabbil. Nah, itu kan putus-putus sekali itu. Masih suaranya masih nyambung. Lanjut. Ya, masih ngerem. Min. Nah, itulah namanya sifat tasawut. Tawasud. Susah ngucapin. Tawalud bukan tawalud, tawasud ya. Pertengahan. Ya, lanjut. Coba i aja, Pak. Nah, turun rahangnya.
Tapi nggak boleh kehitung ya. Bi sambil mencet Pak. Mi masih gitu ya. Mi kalau mi hitung. Bi bisa nggak kehitung Pak. Bi coba ulangi lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya kalau secara pendengaran saya masih kehitung gitu, masih masuk kehitung. Jadi ininya harus turun Pak, supaya nggak kehitung ya. Bener-bener turun lah. Bi. Tapi kalau bi, nah ini masih kehitung ya. Karena setiap huruf yang dikasih harokat ketemu huruf mat itu baru masuk ke al jauh, rongga tenggorokan terbuka gitu ya. Nah, walaupun aslinya huruf hidung asli hidung itu apa? Mem sama nun. Kalau udah kena mat itu pasangannya apa? Fathah pasangannya alif, kasroh pasangannya ya, sukun, domah pasangannya wow. Dikasih mem atau nun langsung hilang dengungnya, langsung pindah. Misalnya contoh matinya gini Pak, misalnya mi satu ketukan, mi ni baru mi ni i-nya langsung mi i aja, mi i terus ngalirnya nggak boleh ke hidung tuh. Mi waktu satu ketukan ke hidung, mi i terus bi latihan mi i panjang gitu. Mi dulu kan mi ke hidung, mi i. Jadi waktu ngalirnya itu langsung dari tenggorokan ke mulut itu nggak boleh, nggak masuk ke hidung gitu. Gitu ya? Iya gitu ya. Itu prosesnya gitu. Prosesnya, tapi memang latihannya harus ini ya, rutin. Itulah perlu latihan ya. Latihan. Lanjut Pak. Ya gitu. Jadi rahang itu turun kayak Mas Zulfan tadi. Bener-bener apa Pak bahasanya? Menyeringai. Beda nggak dengan meringis? Beda ya. Nyeringai itu rahangnya yang turun. Gitu. Nggak boleh disentuhkan. Bukan gitu. Gitu. Itu menyeringai ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Andin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, masih gedung tuh ya, masih gedung tuh. Coba turunkan dagunya. Gitu ya. Coba segitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kayak gitu. Jadi turun ya. Kalau belajar Al-Quran ini nggak usah tanggung-tanggung, turun aja dagunya. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, cuma masih ke hidung kayaknya. Nanti dilatih lagi. Lanjut Pak Udin. Coba. Di tengah tenggorokan. Ya gitu. Coba ulang ini. Ya, nanti dilatih lagi turun dagunya ya. Di. Lanjut Pak. Turun. Di. Ya, itu ya. Lanjut. Ya, masih hitung dikit ya. Ya, lanjut.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, gitu ya. Lanjut, lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Pak siapa namanya, Pak? Ah, langgapnya udah mulai boleh ya. Cuma rahangnya yang belum turun. Dit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh dilanggamin tapi ininya rahangnya juga harus turun. Min. Ini latihannya mi aja, panjangin aja. Mi. Ya, itu aja sebenarnya. Itu aja faktor. Kalau ditanya mempengaruhi arti enggak itu? Enggak sih, enggak. Cuma kurang sempurna bacanya. Enggak pernah ditanyakan tuh. Gimana kalau jadi imam? Ya kalau ada yang bisa enggak masuk ke hidung, lebih utama yang lemah, enggak boleh yang enggak masuk ke hidung gitu. Lebih sempurna yang fasihnya tadi. Kan yang paling syaratnya itu kok kefasihan ya. Bi ini ya iya tapi ininya gini Pak, giginya nggak nyentuh, ada agak apa ya, maksudnya ada rongga, ada jedanya gitu. Bin, ayo coba ya. Ya, lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, belum ketemu ya. Insya Allah itu. Jadi bikin penasaran ya. Nah, yang masih masuk ke hidung, silakan berusaha untuk menyari ya. Berusaha coba. Memang kalau ngandalin di pertemuan nggak bisa ya, di pertemuan ini. Tapi dilatih di rumah, silahkan itu untuk supaya kita untuk ini tadi mencapai kefasihan. Fasihan itu dalam arti al-jawf itu bagian daripada tajwid. Mungkin dulu nggak pernah dengar ya masalah al-jawf itu apa sih? Nah, kok harus kayak gini? Nah, itulah kemarin yang udah dijelasin saya Aiman, saya muridnya juga kemarin, harus kayak gini caranya ngetesnya. Gitu. Itu latihannya gitu di rumah ya. Panjang aja, gak apa-apa. Ar-Rahmanir Rahim. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, kalau ro itu nggak boleh ro Indonesia ya. Ar-ro, bukan ar-ro ya. Ar-ro. Bisa? Ar-ro. Ro. Ri. Ru. Ar-ro. Irri. Urru. Ar-ro. Jangan sampai ar-ro. Itu ro Indonesia, bukan ro Arab gitu. Jadi ro Arab itu nggak boleh ada getaran kasar. Getarannya halus. Allah. Ar-Rahmanir Rahim. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Lanjut. Oh, bukan hi. Hai. Nah, gitu. Ar-Rahmanir Rahim. 1. Lanjut. Masih ha. Jangan sampai ketuker ha ya. Di awalnya ha, di akhirnya jadi ha. Jangan. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ciri-ciri al-khawah itu ancang-ancang Pak ya. Coba. Ha. Hi. Nah gitu, ada ancang-ancang gitu. Jangan sampai hi. Coba lagi. Nah gitu. Hin. Nah terus. Roh. Nah.
Kalau waktu roh itu kayak hak ya. Rohnya itu bersih ya. Roh, roh, ar-roh. Nah, coba. Hai, hai. Ya, gitu aja. Hai. Jadi bersih ya. Lanjut. Ya. Ini mulut nggak ada manyun ya. Allah. Nggak gerak di sini. Allah. Allah. Kalau perlu dipegangin tuh. Allah. Gitu. Jangan ya, hayyin. Lanjut. Coba kurang getarannya. Allah. Segitu. Allah. Ya, lanjut. Ya, bagus. Lanjut. Kurang. Allah. Allah. Lanjut. Gerakannya masih ini banyak. Allah. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, masih bibir bawah masih gerak maju ya. Allah. Lidah yang main. Allah. Gitu. Allah. Ya. Lanjut. Allah. Masih bibirnya gerak. Allah. Oh, masih Allah. Gitu. Coba ulangi. Ya, lanjut. Ya, jadi intinya yang gerakan bibir itu apa aja hurufnya? Waw, ba, mim, sama fa. Selain itu nggak ada gerakan kecuali yang domah ya, yang di domah. Kan kadang-kadang Allah manir, itu bukan niu, tapi nirlo. Jadi ini gerakan ini nir Allah, nggak ada gerakan sedikit yang gerak. Allah. Ya, nanti ngaca ininya ada dipegangin ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi kalau insya Allah kalau udah biasa lidahnya main itu bibirnya nggak ikut gerak. Nanti dilatih di situ. Lanjut. Allah. Ya, lanjutnya. Ya, nggak boleh kayak hidung. Ar-Rahmanir-Rahim. Hai, turun. Intinya kalau udah kena mat, nggak boleh ke hidung aja. Kan waktu haim kan kasroh ketemu ya kan? Itu kan kena mat tobi'i ya. Itu masuk al-jauh. Semua yang terakhir itu mat arid disukun itu al-jauh semua. Mau hi, mau ain, nasta'in sama itu nggak boleh ke hidung. Ya, lanjut. Ya, lanjut Pak. Ya, lanjut. Cuma masih gerak bibir. Allah. Ya, lanjut. Ya. Bisa dimengerti ya, ro itu nggak boleh ada gerakan bibir. Sering terjadi itu ro sama so. Nah, gitu kan? So. Harusnya so.
Dakso. Harusnya gitu. Bukan bakso ya. Dakso. Jangan bakso. Salah ya, bakso. Dakso. Jadi benar-benar bibir itu nggak boleh ada manyun. Kecuali yang domah. Ya, kecuali yang domah. Gitu. Sama kalau yang huruf itu yang waw fathah tetap karena dia hurufnya itu dua bibir. Karena manyun udah manyun, gitu kan? Memang harus manyun gitu. Satu-satunya huruf yang di fathah yang manyun cuma waw. Selain itu nggak boleh manyun. Gitu aja. Pengertiannya gitu aja. Kan kadang-kadang masih ada ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu, masih ada manyun-manyun. Ya, itulah ini. Kemarin makharijul huruf ya. Ini saya kemarin tenggorokan. Ilustrasi ya. Nah, jadi tenggorokan itu ada 3 bagian, pangkal, tengah, ujung. Ya, pangkal dihuni hamzah ha, tengah ain ha, ujung ghain kha. Ya, kita mulai. Pangkal tenggorokan hurufnya hamzah ha. 1 2 3. Tengah tenggorokan hurufnya ain ha. Ujung tenggorokan hurufnya ghain kha. Ya, saya luruskan bahwa kalau pangkal itu di sini ya, bawah cakun. Nah, jadi aha. Jangan sampai di dada. Bukan gitu. Segitu aja. Ya. Nah, selanjutnya sini lidah. Lidah atau istilah dalam bahasa Arabnya al-lisan. Al-lisan. Nah, ada pangkal lidah paling belakang hurufnya qaf. 1 2 3. Pangkal lidah paling belakang hurufnya qaf. Ini 2, pangkal lidah sedikit ke depan hurufnya kaf. Pangkal lidah sedikit ke depan hurufnya kaf. Jadi ko sama ka itu kakak beradik ini ya. Nah, di sini kalau bahasanya itu dilak-lakan. Tahu nggak lak-lakan? Lak-lakan. Coba ko ka ka. Nah, gitu. Jadi gitu. Tapi nggak boleh berlebihan konya sampai nah, nggak boleh kayak gitu. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak diperbolehkan. Membaca Al-Quran juga nggak boleh berlebihan. Makanya kadang-kadang dinas itu juga nggak boleh berlebihan itu. Jadi haknya itu cukup segitu aja. Jangan coba ada yang kayak sama dada ya. Nah, itu berlebihan. Nah, kita lanjut ke tengah lidah. Tengah lidah dengan langit-langit hurufnya jim shin ya. 1 2 3. Tengah lidah dengan langit-langit hurufnya jim shin ya. Kita rasakan aja. Naik enggak tengah lidahnya? Ya kan? Aja. Asya. Ayya. Iya. Waktu mengucapkan iya itu tengah lidahnya naik. Iya. Jangan di ujungnya. Iya. Bukan iya tapi iya. Dirasakan harus di tengah lidah ya. Jangan di ujung ya. Nanti kalau di ujung salah ininya. Nah, di tengah lidah. Iya. Nah. Habis itu ini. Mana? Sisi lidah bertemu geraham atas hurufnya dad. Ya, sisi boleh kanan kiri. Sisi kanan bertemu geraham atas yang kanan. Sisi kiri, lidah yang kiri, nah, bertemu geraham atas yang kiri. Jangan dibalik. Kalau dibalik bisa nggak? Bisa nggak? Bingung nanti lidahnya. Jadi nggak bisa ya. Kalau misalnya yang kiri ke kanan itu, jadi nanti balik gitu, susah nanti. Susah ya. Jadi yang enak aja. Yang enak mana? Mau kiri mau kanan, yang paling enak gimana? Menurut kita mana yang paling? Boleh dua-duanya, silakan. Mau kiri kanan silakan. Ya. Coba ulangi lagi. 1 2 3. Pangkal lidah paling belakang hurufnya qaf. 1 2 3. Pangkal lidah paling belakang
Pangkal lidah sedikit ke depan hurufnya kaf. Pangkal lidah sedikit ke depan hurufnya yang kaf. Terus tengah lidah dengan langit-langit hurufnya jim sin ya. Tengah lidah dengan langit-langit hurufnya jim sin ya. Sisi lidah bertemu geram atas hurufnya dode. Sisi lidah bertemu geram atas hurufnya dod. Bisa dipahami? Coba saya enggak ini, saya bareng-bareng aja ya. Coba 1, 2, 3. Pangkal lidah. Pangkal lidah sedikit. Tengah lidah. Langit-langit hurufnya. Sisi lidah. Geram atas. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa yang disebutkan huruf asli? Kenapa, Pak? Kira-kira apa fungsinya kita belajar huruf aslinya? Kok bukan do, tapi dode? Itu huruf aslinya dode. Kenapa? Huruf ya. Makhrajul huruf gimana? Jelas. Jelas. Yang lain ada alasan nggak? Alasan yang lain? Ada yang bisa? Alasan yang tepat? Yang ya, kita kan kalau belajar huruf awal surat kan huruf-huruf asli, Pak. Benar kan? Alif, lam, mim. Lamnya huruf asli, lam, mim. Gitu loh. Huruf-huruf muqatta'ah awal-awal surat. Itu kan huruf-huruf, harus belajar huruf-huruf itu. Sod jadi sode. Sode, gitu kan? Nggak boleh dibaca kaf, sod, sod. Nggak boleh. Sode, gitu kan? Ada gitu. Itu huruf asli. Makanya harus belajar itu huruf aslinya. Kalau di Iqra ya, belum a, ba, ta gitu ya. Huruf aslinya tahu nggak kira-kira? Nah, itulah perlu belajar huruf asli supaya huruf-huruf awal surat bisa membaca nantinya. Kaf bacanya kaf, gitu kan? Ain bacanya ain. Nah, gitu. Sod, sode. Nah, kalau qaf, qaf. Kalau nun, nun. Jangan sampai na ya. Nun. Itu huruf aslinya itu maksudnya. Ya. Kalau za itu huruf aslinya zai ya. Nah, zai. Gitu. Jadi perlu huruf-huruf asli itu. Huruf-huruf mutasyabihat. Huruf-huruf yang tidak bisa diartikan, nggak bisa ditafsirkan ya. Ada yang berani nafsirkan alif lam mim? Kayaknya nggak ada ya. Tulisannya kalau diartikan alif lam mim gitu aja kan? Nggak ada yang terjemahan macam-macam, nggak ada. Itu memang nggak boleh diartikan, memang hanya Allah yang tahu. Gitu. Itu kita sebagai gambaran nanti bahwa makhraj itu ini sebagai ilustrasi aja Pak ya. Nanti harus diterapin untuk makhrajnya itu harus di situ. Dod. Jangan sampai dot itu kalau dulu asal anginnya itu kumpul di mulut sampai menggelembung. Ada nggak gitu? Do. Dulu gitu ya. Nah, lidahnya kemana? Nggak tahu lidahnya kemana itu. Nah, kalau udah tahu makhraj sebenarnya nggak usah digelembungin, nggak usah. Tapi bo, nggak usah bo. Nah, ada yang gitu? Walau nah, sampai kayak nelen. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi gini ya. Gini, lidahnya itu sisi lidah ke geram atas. Tinggal nanti sifat istitolah ya. Pernah ya istitolah? Gimana istitolah? Tinggal didorong ke depan. Walad. Ya. Fitaud. Langsung dorong nyentuh gusi atas. Fitaud. Nah gitu. Nah gitu fungsinya sifat itu buat menyempurnakan makhraj supaya nanti sempurna bacaannya. Fitaud. Tapi kalau fitaud belum sempurna ya bacanya. Fitaud belum. Fitaud. Taud. Nah, ada masuk, ngalir. Fitaud. Oh enggak digigit. Jangan digigit nanti enggak. Iya, di samping aja langsung dorong ke depan. Jadi bisa enggak? Fitaud. Kalau dot itu kebanyakan kurangnya di istitolah. Karena masih fitaud lil. Ah, belum ada sifatnya itu. Nah, sering atau enggak fitaud. Nah, itu lebih parah lagi dipantulkan malah. Ada yang kayak gitu ya? Fitaud lil. Nah, kesalahan biasanya dipantulkan atau dia di ini
nggak ada istitolah. Gitu. Sifat itu penting ya, karena sifat itu wajib. Ada sifat yang bisa mempengaruhi arti, ada yang sifat yang tidak. Nah, nanti perlunya kita harus belajar sifat nanti. Sifat nanti insya Allah kita hafal ya, dengan kita bareng-bareng. Masih ingat Pak? Masih ingat ya sifat? Masih beberapa. Nanti 5 sifat yang berlawanan sama 7 yang tidak berlawanan. Tapi bertahap ya. Insya Allah nggak mungkin ditumpahkan sekarang ya. Nah, insya Allah kita istiqomah ya. Istiqomah. Soalnya nanti kalau nggak istiqomah nanti ketinggalan Pak. Nah, makanya perlunya kita itu berusaha kecuali syar'i. Syar'i itu apa? Sakit misalnya. Yang nggak bisa ini. Insya Allah kalau kita istiqomah, pahalanya itu walaupun kita nggak hadir, tapi dalam kondisi syar'i, insya Allah tercatat pahalanya dengan kehadirannya. Itu ya, insya Allah.